washabihi ajmain, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, teman-temanku peserta musyawarah sarjana Quran yang sayangi, serta hadirin hadirat yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa limpahan dan karunia-Nya kita tidak bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan syaitan. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah mendakwahkan agama Islam ke penjuru pelosok dunia. Semoga kita menjadi umatnya yang selalu setia menjalankan perintahnya dan menjauhi dari maksiat. Hadirin hadirat yang berbahagia, sebelum memulai syarahan kami, saya ingin mengingatkan kita semua pada sebuah ketua hebat dari Jenderal Besar Sudirman. Potong-potonglah badanku, robek-robeklah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi merah putih akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Nah, pertanyaannya, siapakah lawan kita sekarang? Belanda sudah kabur, Jepang sudah kiok, sementara PKI sudah dihabisi. Jawabannya, musuh generasi bangsa Indonesia sekarang adalah miras dan narkoba. Sebagai pemuda berjuang satria, kita wajib mengatakan tidak untuk minuman keras dan narkoba. Untuk itu, dalam saran kali ini saya akan menyampaikan tentang bahaya miras dan narkoba bagi generasi bangsa Indonesia. Indonesia sudah terderah narkoba. Ini bukan isapan jempol. Akhir-akhir ini banyak penyelundupan narkoba. Di Anyar, Banten berhasil digagalkan pihak kepolisian penyelundupan 1 ton sabu. Dan sebelumnya penyelundupan 800 kg digagalkan BNN di Jakarta Barat. Ini bukti nyata bahwa narkoba benar-benar musuh generasi bangsa. Apalagi sekarang narkoba mulai menusuk dan menyerang kepada anak-anak sekolah dasar dengan bentuk yang menarik, ada yang berupa permen, coklat, ballpoint, dan lain-lain. Padahal sudah jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, hati
Penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan masalah pribadi, namun akibatnya harus tetap kita waspadai. Minuman keras, judi, dan penyalahgunaan narkoba bukan menjadi kegemaran dan kebanggaan, karena membuat kecanduannya ketagihan, kemudian lumpuh serta mati akal. Begitulah binasa narkoba. Pada masa Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah. Pada saat Rasulullah pergi ke Madinah, ditemuinya kaum yang minum arak dan memakan hasil judi. Dan mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Untuk menjawab atas pertanyaan itu, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima ismun katsirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada mereka. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka ibadah. Katakanlah, dan apa yang demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya padamu agar kamu berpikir. Maha benar Allah dengan segala. Dengan demikian, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan generasi muda dengan cara meningkatkan ukhuwah basyariah, ukhuwah platonia, dan ukhuwah Islamiyah untuk mengantisipasi keharuman nafsa, miras, dan judi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada kita semua. Mohon maaf atas kekhilaafannya dan kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan dengan nomor undian 02. Untuk selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 03. Dewan juri yang terhormat, inilah peserta dengan nomor undian 03. Siapa? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa la umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan
serta musyabaroh syahril Quran yang saya sayangi, serta hadirin hadirat rahimahumullah. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa upah nikmat dan naungannya kita tidak bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dengan lantaran Ahlul Islam. Semoga kelak kita diakui menjadi umatnya. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para sahabat yang bahagia, dari zaman Orde Lama sampai zaman Orde Baru hingga memasuki era inovasi sekarang ini, tembang-tembang miras dan narkoba mengalun syahdu syantol santol dengan jentikan irama yang mendengarkan alamat kematian Tuhan. Miras dan narkoba seakan-akan sudah menjadi menu sarapan sehari-hari, padahal miras dan narkoba merupakan hal yang sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Maka melalui konteks musyabaroh syahril Quran ini, perkenalkan kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang terangkan dengan judul Bahaya Miras dan Narkoba di Kalangan Remaja. Hadirin yang berbahagia, sebelum kata bulan ke syarahan berikutnya, mari kita dengarkan persepsi Al-Quran tentang masalah narkoba ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. mengkonsumsi kemasan makan rijzun min amali syaitan, perbuatan keji dan masukan syaitan. Rasulullah bersabda, al-khamarul khubais, khamar adalah induk dari
antaranya adalah persekatakan panggilan. Jika akal tak rusak, tidak terlakukan lagi kejahatan lembut akan berterapan. Dalam keadaan mabuk, tak jarang seorang anak tega memukul orang sendiri, dan tak jarang seorang mencaci maki saudara sendiri, dan tak jarang seseorang ayah memperkosa anaknya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Padahal para remaja adalah masa depan bangsa. Sampai-sampai seorang insinyur Soekarno telah mengatakan, berikan kepadaku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke selatan. Akan tetapi, berikan aku 10 muda, aku akan sanggup mengubah wajah bangsa. Hadirin, begitulah ungkapan seorang proklamator yang memberikan nasib bangsa yang akan datang. Entah 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, penyalahgunaan narkoba bukan masalah baru lagi. Namun akibatnya harus tetap kita waspadai. Bahwa ketika masa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad tersebut dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah pergi ke Madinah, dapatnya kaumnya suka minum arak dan makan hasil judi. Kemudian mereka pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, begitulah gandasnya narkoba dan mas di kalangan masyarakat. Tak peduli dengan rakyat tak penyebar, tak peduli dengan tiga muda, dan tak peduli presiden ataupun polisi. Padahal kita semua tahu, subhanallah Gusti, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Untuk itu, mari kita teriakkan bersama-sama. Saya tegas karena tidak narkoba. Hadirin yang berbahagia, dari ulang tadi, dapat kita petik beberapa kesimpulan. 1. Menyerahkan narkoba merupakan hal yang sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda. Karena generasi muda adalah masa depan bangsa. Bila hancur muda, maka hancurlah generasi. 2. Generasi muda yang berjiwa kesatria adalah generasi yang benar tidak pada narkoba. Demikianlah yang dapat disampaikan. Seharusnya mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya supaya mempersiapkan diri peserta dengan nomor undian 04. Silakan untuk mempersiapkan. Silakan dulu, siapkan dulu. 1, 2, 3. توصيدا وتوثيقا لتقوية الأخوة الإسلامية بين كافة البشر فتفضلت لكم تحية طيبة من عميق قلبي تحية خالصة من صميم قلبي تحية كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, peserta musabaqah Syahrul Quran yang saya sayangi, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa limpahan taufik dan hidayahnya kita tidak bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sedikit halangan apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendakwakan agama Islam ke penjuru pelosok dunia. Semoga kita bisa menjadi umatnya yang setia menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai syarahan kali ini, saya ingin mengingatkan kita pada petua hebat dari Jenderal Besar Sudirman. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasadku, tetapi jiwaku yang dilindungi merah putih akan tetap hidup, tenang menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Nah, pertanyaannya, siapakah musuh kita sekarang? Belanda sudah kabur, Jepang sudah keok, sementara PKI sudah dihabisi. Jawabannya, musuh generasi bangsa Indonesia adalah miras dan narkoba. Dan kita sebagai pemuda berjiwa kesatria, kita wajib berani mengatakan tidak untuk narkoba dan tidak untuk minuman keras. Untuk itu, dalam syarahan kali ini, kami akan menyampaikan tentang bahaya miras dan narkoba bagi generasi bangsa Indonesia. Hadirin yang berbahagia, Indonesia sudah darurat narkoba. Dan ini bukan isapan jempol. Akhir-akhir ini banyak sekali penyelundupan narkoba. Di Anyer, Banten, berhasil digagalkan pihak kepolisian penyelundupan 1 ton sabu. Dan sebelumnya penyelundupan 800 kg sabu digagalkan BNN di Jakarta Barat. Ini bukti nyata bahwa narkoba benar-benar musuh yang mengancam generasi bangsa. Apalagi ternyata narkoba sudah mulai menyerang anak-anak sekolah dasar. Dan ujung yang menarik, ada yang berupa permen, coklat, pokoi, dan lain-lain. Untuk itu, kita harus bisa menyelamatkan anak-anak kita dari serangan narkoba. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 dijelaskan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat perlindungan. Hadirin rahimakumullah, penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan masalah baru lagi, namun harus tetap kita waspadai. Minum-minuman keras, judi, dan penyalahgunaan narkoba bukan menjadi kegemaran dan kebanggaan. Kelihatannya nampak seperti bermanfaat, namun pada hakikatnya sangat berbahaya dan terlaknat. Karena membuat pecandunya ketagihan, kemudian lumpuh serta mati akal, pikiran, dan jiwanya. Begitulah ganasnya narkoba sebagai penyakit masyarakat yang sangat berbahaya. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda yang mati di ujung lidahnya hanya dua kata yang terucap: ganja, morfin, merintih, memanggil ganja dan morfin sampai dia mati tanpa iman. Na'udzubillah min dzalik. Pada masa Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwa ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah, didapatnya kaum yang suka minum arak dan makan hasil judi. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Untuk menjawab atas pertanyaan itu, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mari kita bersama